Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi ini Senin tanggal 6 November 2023 jam 3.40 saya udah mulai utak-utik ini guys, sambil bikin thumbnail YouTube saya teman-teman, karena ngawur-ngawuran. Kemarin sore itu saya dengerin obrolan ini ya guys, saya dengerin YouTube apa dari Ustadz Zaidul Akbar gitu. Karena saya ini masih semangat-semangatnya untuk terus belajar mengenai menjaga pola hidup sehat, merubah gimana ya cara makan yang baik. Karena badan saya udah mulai dari dulu saya itu udah mulai gampang tumbang ya. Alhamdulillah sekarang udah mulai perbaikan, cuman ya bagaimana terus mengkonsistenkannya, terus menaikkannya supaya badan ini bugar, terus aktivitasnya itu tetap baik, berkualitas, bahkan bisa memberikan mahakarya terbaik gitu ya teman-teman. Itu harapannya dan impiannya. Terus kalau Zaidul Akbar selalu menekankan, ayo kita belajar supaya sehat, kuat, dan nawaitunya untuk apa? Nawaitunya untuk supaya ibadah kita makin baik Allah gitu. Nah, kalau dulu saya kan sehat itu untuk pokoknya biar jos gitu sehari-hari. Mantap, ternyata level tertinggi daripada kita sehat adalah untuk supaya kita bisa bangun malamnya kuat, bisa pokoknya ibadah, niatkan ke ibadah lah gitu. Karena kalau niatnya ibadah, yang lain-lain rezekinya bisa kebawa, terus kehappyannya bisa dibawa gitu. Kalau cuman level niatnya itu untuk dunia, maka akhiratnya nggak dapat teman-teman, katanya begitu. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, karena untuk nanti akhirat, dunia akan mengikuti. Dan yakinlah kata-kata ini memang benernya ada gitu. Kalau kita niatkan karena Allah supaya nanti terbaik, ibadah terbaik, ya mental kita jadi mental healthy, kita kesehatan mental kita insya Allah baik gitu. Terus semangatnya untuk berkarya ada, karena apapun yang kita lakukan untuk mencari ridhonya Allah gitu. Jadi tidak sekedar hanya untuk biar ditonton orang, biar orang mengikuti kita, tidak cuma sekedar itu, tapi udah levelnya kita naikkan lagi teman-teman ya. Apapun itu ya nggak apa-apa, kita bertahap lah. Kita mungkin seneng kalau di itu orang lain disanjung, badan kamu bagus ya, tapi jangan terus terfokus di situ. Kalau di situ pada saat orang lain udah nggak menyanjung, Anda loyo teman-teman. Tapi kalau karena Allah, ada yang nyanjung, gak ada yang nyanjung, badai, topan, apapun itu diterobos. Jadi the power of niat ini kita luruskan niatnya kemana. Ya pelan-pelan dibenerin ya Allah. Saya sendiri masih manusia juga, ada berharap supaya kayak gitu. Tapi ya pelan-pelan dibenerin ya Allah. Ya Allah. Diingatkan lagi astagfirullahaladzim gitu ya. Yang pasti kembali lagi, ternyata pola kehidupan ini, kalau kita lihat orang-orang barat teman-teman, orang-orang barat gitu ya, kok mereka badannya sangar-sangar gitu. Mereka nge-gymnya luar biasa mereka teman-teman. Seperti kan kalau saya di hotel gitu ya, saya ke hotel gitu kok majority orang-orang sana tuh kalau pagi atau apa tuh mereka masuk ke gym, nge-gym gitu. Lah kita, kalau saya gitu, kalau ke hotel jalan-jalan, makan, happy-happy. Lupa bahwa badan kita pun makan, apalagi di hotel bisa jadi kandungan gula segala macam tinggi ya teman-teman. Ngopi, teh, terus prasmanan gitu kalau makan. Terus jalan kemana, lihat-lihat, makan lagi. Lupa bahwa kita akan kelebihan gitu ya. Anak-anak. Nah, mereka itu begitu, olahraganya selalu dijaga gitu, walaupun nggak semua, tapi overall mindset mereka, culture mereka, budaya mereka udah seperti itu. Bahkan kita aja di Indonesia ini bisa jadi jarang gitu yang namanya fitness, yang namanya itu gitu ya. Terus mereka juga, kenapa di hotel selalu ada kolam renang, majority mereka berenang loh teman-teman. Nah kita budaya renang ini saya rasa masih sangat jarang di rakyat kita. Pertama mungkin dibilang mahal, dibilang apa gitu ya, kos gitu. Tapi lifestyle, gaya hidup itu kalau memang udah daily ya nggak ada kata mahal. Dan ingat, kita juga harus berdoa ke Allah supaya kita dimurahkan dalam segala halnya. Saya ini dalam jualan gitu ya teman-teman, banyak orang yang masuk ke WA saya itu kadang-kadang begitu, wah
harganya mahal, kalau di tempat saya udah bisa dapat seabrek. Hati-hati teman-teman, memang saya menargetkan pasar tertentu, kadang-kadang nyantolnya ke market yang salah. Jadi kalau udah market salah, ya gitu komentarnya gitu. Contoh, jadi netizen kita, rakyat kita tuh kadang-kadang banyak yang ya begitu teman-teman, mudah banget untuk mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Moga-moga kita belajar tidak ya teman. Ya, intinya kalau kita makan banyak ya kudu aktivitasnya banyak biar kebakar, nggak numpuk. Tantangan seperti saya ini yang usianya udah 40 lebih, aktivitasnya kurang, terus makan kalau kebanyakan ya jadinya lemah, loyo ya. Nah, dari situlah saya belajar teman-teman. Oh, yang selama ini membuat saya tidak semangat, tidak ini ya. Ternyata makanan tuh pengaruh. Itu yang hal yang dasar yang saya ngerti ya saat ini gitu. Ya, makanya saya terus saling menyemangati dengan istri. Gimana ya caranya benerin ini? Pasti ya istri harus awareness dengan makanan yang disediakan. Kalau saya dulu selalu dimasakin, selalu di ini, saya akhirnya berdoa kepada ya Allah, gimana ya caranya, semoga dipahamkan saya dan istri untuk apa namanya bisa hidup sehat. Dan alhamdulillah dengan cara yang tidak terduga, justru yang tadinya istri saya nggak aware, wah pokoknya yang penting makanan, kasih makanan sehat itu yang makanan berkualitas, makanan yang ada protein segala macam, ada sayuran gitu, tapi tidak memperhatikan lebih detail. Yang penting dimasakin makanan baru gitu. Terus nasi berasnya pun juga beras yang terbaik yang biasa dibeli gitu, Pandan Wangi kalau langganan. Sesuai enak kan? Wangan enak, blab turu. Jadilah kelemon, lemaknya tinggi, badannya loyo gitu kan. Alhamdulillah dari berkah Allah, istri saya juga diberikan kemampuan sekarang beliau jaga makan, bahkan udah nyetop nasi. Itu bukan karena apa-apa, karena untuk kesehatan teman-teman. Kalkulasinya terus ya Allah, malah beliau yang sangat semangat. Yang tadinya dulu saya kalau udah mulai belajar nggak makan nasi itu saya dimarah-marahin, diomel-omelin, justru sekarang beliau yang wow, saya sendiri malah terkaget-kaget. Jadinya saya kebalik sayang. Dengan gayanya beliau saya ikutin. Kadang saya lagi loyo, oh ya istri saya sehat kok gitu. Saya juga harus gitu. Jadi beliau semangat olahraganya luar biasa dan saya kebawa gitu. Jadi saling mempengaruhi dalam keluarga teman-teman. Nanti moga dari situ jadi role model anak-anak saya untuk bisa mengikuti, karena anak itu gampang banget mengcopy kita sebagai orang tua gitu. Jadi teman-teman ya tidak usah jauh-jauh lah, tapi mulai dari keluarga kita, moga-moga kita semangat gitu teman-teman. Jadi ayolah, kita bisa kok, kita bisa. Belajar terus, saling ngingetin teman-teman pokoknya untuk kebaikan, dan ayo kita berkarya, berikan yang terbaik, karena insya Allah dengan mereka terbaik kita pun dapat yang terbaik. Yakin, hakul yakin. Jadi orang usah takut berpikir berini kita kurang, enggak. Pokoknya dekengane kita pusat, dekengane Gusti Allah, nggak usah takut. Apapun itu positif. Kalau mikirnya kurang terus, ini terus ya kita nggak bisa maju teman. Berat untuk bergerak, karena sekarang ini tantangannya yaitu kita di rumah pun bisa tumbang. Tumbang itu karena kita bisa nonton dari ini ke bawah. Jadi kita kudu semangat teman. Nutrisi semangat kita harus kita dapatkan dari lingkungan dan culture kita teman-teman. So kita masih bisa insya Allah. Kita bisa, yakin, hakul yakin. Teman-teman kita bisa. Kita sebagai rakyat Indonesia bisa kok maju.
saya pernah merhatiin teman-teman, ada orang luaran sana yang kalau saya telusuri dia ini pecandu gitu ya. Nah, apa namanya, alkohol segala macam, terus di usia berapa dia mungkin merasa lelah atau apa, akhirnya dia nge-gym. Intinya olahraga lah gitu. Sekarang udah, saya kalau perhatiin sih sepertinya udah di atas 50 lebih usianya, tapi sengangar badannya bro, badannya sterk, kelihatan fresh, wah rambut bule putih, tapi kelihatan fresh sekali. Udah gitu gandengannya ceweknya juga cakep, udah gitu kemana-mana pede aja, ke mall ke ini pakai sendal jepit tapi mobilnya Lamborghini. Crazy, saya bilang ya ini orang usia berapapun bisa untuk kembali bugar tuh bisa. Dia pelatihan training terus gitu kan, kok bisa ya, amazing saya bilang. Ya dari situ kita motivasi. Nah kayak gitu kan, ngelihat media sosial pun juga nggak apa-apa gitu. Kalau itu kan pengaruh positif. Nah tapi kalau yang ke bawah negatifnya ini lebih bahaya bro, karena kita secara nggak sadar itu terpengaruh apa yang kita tonton gitu teman-teman. Guys, menurut saya guys, ini siap-siap untuk sholat subuh dan saya masih ngedit dikit. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.